Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Ini kita sekarang berada di kolam yang ada di kantor. Kolam diameter 2,5, populasinya 400 ekor di bulan ketiga. Sekarang sudah ukuran konsumsi. Nah, dari awal budidaya sampai sekarang, baik itu budidaya yang saya lakukan di tempat saya pribadi di rumah, sudah 3 tahun saya jalankan budidaya dengan sistem bioflok seperti ini. Saya tidak pernah menggunakan pakan alternatif. Pakan yang saya gunakan adalah pakan pabrikan full dari awal budidaya sampai panen. Alasan saya, karena budidaya ikan nila menggunakan sistem bioflok ini, airnya tidak diganti sampai panen. Jadi itu yang harus kita jaga. Jangan sampai kita memasukkan benda ataupun memasukkan barang ke dalam kolam yang tidak bisa diurai oleh bakteri pengurainya, ataupun kita memasukkan makanan yang nantinya bahkan bisa menjadi penyebab menurunnya kualitas air dan meningkatkan kadar amoniak di dalam kolam. Nah, pakan alternatif seperti yang digunakan di budidaya yang lain, contohnya lele. Pakan alternatif yang digunakan seperti sosis reject ataupun usus ayam. Seandainya kita masukkan ke dalam kolam ini, bisa saja sebagian dimakan oleh ikan dan sebagian lagi tidak dimakan oleh ikan. Nantinya itu yang akan menyebabkan menurunnya kualitas air di dalam kolam ini. Karena budidaya sistem bioflok ini adalah budidaya yang ramah lingkungan, jadi itu yang sangat kita jaga, yaitu kualitas air agar tidak menimbulkan bau. Nah, ini yang sekarang ini di akhir budidaya, ikan yang ada di kolam diameter 2,5 ini bobotnya sudah di angka 5 dan 4 ekor dalam 1 kilo, tapi tidak seragam. Masih banyak yang bobotnya tertinggal jauh. Itu disebabkan karena biasanya jumlah butiran pakan lebih sedikit dibandingkan populasi ikan di awal-awal ataupun di pertengahan. Ini dari awal budidaya juga tidak pernah saya menggunakan pakan alternatif, full pabrikan. Dengan di akhir budidaya pun saya tetap menggunakan pakan dengan butiran -2 agar ikan mendapatkan asupan merata, lebih banyak butiran pakan daripada jumlah ikan di dalam kolam. Ini masih lumayan angin di tempat saya, mudah-mudahan suara saya jelas di video. Kita berikan dulu pakan untuk ikan yang ada di kolam ini. Jadi kualitas airnya sangat bagus, berwarna coklat, tidak menimbulkan bau. Itu menyebabkan budidaya dengan sistem bioflok ini ramah lingkungan. Seperti ini, tidak ada bau. Jadi ikannya segar, kadar amoniaknya rendah, disebabkan tidak ada bahan lain selain pakan yang masuk ke dalam kolam. Jadi saya himbau buat teman-teman, apabila membudidaya dengan sistem bioflok ini, hindari menggunakan pakan alternatif, karena air ini tidak kita ganti sampai akhir budidaya. Apabila kita menggunakan pakan alternatif dan airnya itu saja, pastinya bakteri pengurai tidak mampu untuk mengolah sisa pakan alternatif itu. Saya dulu di awal-awal pernah mencoba menggunakan pakan alternatif di kolam semi bioflok, tidak full bioflok. Saya hanya berikan sedikit probiotik dan sedikit molase. Saya gunakan untuk karantina selama 2 minggu. Itu pun sudah menimbulkan bau, dan baunya itu tidak sedap sekali. Airnya berubah menjadi warna hijau. Ini nafsu makannya bagus. Salah satu solusi buat teman-teman apabila tidak mempunyai biaya untuk membeli pakan dan akan beralih ke pakan alternatif, saya sarankan teman-teman membeli pakan yang murah saja, walaupun proteinnya rendah, tapi itu pakan pabrikan. Karena pakan pabrikan lebih cepat diolah sisa pakan, nantinya kotoran ikan juga bisa diolah oleh bakteri pengurainya, yaitu plok.
Nah, ini walaupun sudah 3 bulan, airnya tetap tidak ada bau sama sekali. Warnanya coklat, menandakan gumpalan vlog di dalam kolam sudah lama terbentuk. Rencananya besok akan saya tambahkan lagi probiotik dan molase di aplikasi terakhir, karena rencananya memang 4 bulan kita lakukan budidaya seperti ini. Nantinya pas panen saya akan buang airnya 1 kolam saja. Nah, setelah kita panen 1 kolam itu, di kolam sebelahnya tinggal kita pindahkan airnya, kita kosongkan yang tengah, pindahkan ke sebelahnya lagi. Jadi nanti selesai panen hanya 1 kolam yang tidak terisi air. Nah, budidaya selanjutnya tinggal kita bagi saja nanti air yang 2 kolam menjadi 3 kolam. Tinggal penambahan air dan tentu saja kita tambahkan lagi probiotik dan molase sebagai sumber karbonnya. Nah, ini segar nih ikannya nih, nafsu makannya juga bagus. Nah, seperti ini besarnya nih. Ini padahal campur sari nih, varietasnya nih. Ada nila hitam, nila merah. Ada juga yang jenis black prima. Ini campur sari. Mudah-mudahan suara saya jelas karena sedikit angin di sini di tempat kami. Nah, cara memberikan pakan bisa teman-teman tiru seperti yang saya lakukan. Tidak sekaligus saya berikan, melainkan pelan-pelan kita lihat seperti apa nafsu makan ikan. Jangan sampai ada sisa pakan yang mengambang ataupun tersisa di permukaan kolam. Rugi sekali, nantinya malah menjadi racun, jadi amoniak, tidak mampu diolah sempurna. Kita berikan perlahan saja, tidak kita paksakan. Ini dia nih kolam diameter 2,5, full pellet, full pakan pabrikan tanpa pakan alternatif. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video singkat ini. Cuma durasinya kurang lebih 8 menit karena situasi tidak memungkinkan, angin kencang, kondisi juga lagi ramai. Ini yang terakhir kita berikan pakan untuk kolam yang nomor 1. Ini isinya 300 gram. Saya berikan 3 kali sehari untuk 3 kolam. Berarti 1 kolam sehari itu saya berikan 300 gram 3 kali sehari. Nah, seperti ini ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya.